yang saya Oke, baik kakak-kakak sekalian, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak sekalian, apa kabarnya nih kakak-kakak semuanya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bahagia ya kakak-kakak ya. Semoga ya dinikmati aja lah. Ya, insya Allah bahagia terus ya kakak-kakak ya. Insya Allah ilmu yang kita sama-sama pelajari ini bisa bermanfaat ya kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, untuk mengawalinya sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya kakak-kakak. Dari kakak-kakak semua nih, kira-kira siapa yang ingin memimpin doa pada kesempatan kali ini? Tang ting tung siapa? Oke, apa saya pilih aja nih? Atau selagi masih ada laki-laki diutamakan untuk memimpin. Baik, siapa nih? Saya pengen ada yang ngacungin tangan nih kayaknya nih. Siapa ya? Baik dari Kak Boy dan Kak Helvian gimana? Oke, kalau absen sih Boy kayaknya ya. Siap, Kak Boy. Silakan Kak Boy. Saya baca doa. Ya, kakak sekalian, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa mengucapkan masing-masing berdoa di silakan. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Boy sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat bermanfaat. Kita semua bisa mempelajari modul ini dan kita bisa imbas di sekolah masing-masing. Baik kakak-kakak sekalian, pertama saya ingin mengingatkan kakak-kakak bahwa jangan lupa ya kakak-kakak untuk share. Tadi sih saya lihat kalau Kak Boy, Kak Elvian dan Kak Anita sudah selesai semua ya, sudah mengunduh surat izin atasan dan surat fakta integritas ya. Sudah bagus semua, tinggal kakak-kakak yang lain nih yang belum masuk ke ruang ini yang masih saya tunggu. Baik kakak-kakak, alhamdulillah saya langsung share screen aja ya kakak-kakak. Sebentar. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Sudah. Sampai ini sekarang ada di pertemuan materi orientasi program pengembangan kompetensi guru PJK kakak-kakak. Ya, baik, kita lanjut. Baik kakak-kakak sekalian, di sini ada pembuka. Tadi kita sudah melakukan pembukaan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat nih buat kakak-kakak semua yang sudah hadir dan sudah lolos untuk mengikuti pendidikan program pengembangan kompetensi guru PJK ini. Program pengembangan kompetensi guru PJK ini hadir dengan tujuan agar kakak-kakak yang berprofesi sebagai guru PJK ini dapat memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpihak pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif ya kakak-kakak. Kemudian melalui program PKG PJK ini, kakak-kakak juga mempunyai kesempatan nantinya yang lebih besar untuk memfasilitasi PJK yang berpusat pada murid, sehingga harapan jangka panjang kita staf didik dapat berpartisipasi secara mandiri dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat ya kakak-kakak. Ya kakak-kakak sekalian, di sini
saya memfasilitasi kakak-kakak untuk sama-sama nih kita saling belajar ya kakak-kakak. Bukan bermaksud menggurui ya kakak-kakak sekalian, di sini sih kita sama-sama saling sharing, saling belajar, dan kita juga saling menghargai pendapat rekan-rekan yang ada di sini ya kakak-kakak. Mana mungkin saya mengajarkan, kalau dalam pepatah bilang mana mungkin mengajarkan ikan yang sudah berenang ya kan, mana mungkin nggak bisa. Jadi di sini saya hanya memfasilitasi kakak-kakak agar proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ini dapat kita laksanakan dengan baik ya kakak-kakak semua. Baik. Perkenalkan nih, barangkali ada yang belum kenal saya. Saya adalah Muhammad Arifin. Setelah saya bertugas di SDN Petukangan Utara 08 sebagai guru PCOK. Lanjut. Baik kakak-kakak, nih saatnya perkenalan diri nih. Saya pengen tahu nih kakak-kakak semuanya nih. Apakah suara saya terdengar kakak-kakak? Dengar. Baik kakak-kakak sekalian, di sini ada tuliskan nama kakak-kakak di kolom chat. Sertakan nama satu benda atau benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak nih. Terus kemudian dijelaskan alasannya. Apa mau langsung aja atau mau di kolom chat? Silakan kakak-kakak. Saya kasih waktu 1 menit ya kakak-kakak. Kakak-kakak jangan ragu, jangan malu-malu, silakan tuliskan nama di kolom chat beserta nama satu benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak. Jelaskan alasannya. Kakak-kakak. Ya misalkan saya contohkan, saya Muhammad Arifin, saya benda kesayangan saya adalah sepeda. Sepeda membuat saya bergerak dengan mempunyai karakter berusaha. Jadi kalau kita nggak berusaha, sepeda itu tidak akan bergerak. Seperti itu kakak-kakak. Saya ya. Nah sekarang jalan kakak-kakak nih. Tenang aja kakak-kakak, yang pertama saya nggak panggil kok. Saya yang pertama nulis saya nggak panggil duluan. Ini kita nulis apa presentasi langsung, Pak? Boleh nulis dulu, boleh presentasi langsung. Kak Helvian, silakan Kak Helvian. Nulisnya di kolom chat, Pak. Kolom chat, betul. Kolom chat, siap. Ya, ada Kak Anita nih, ada air biar nggak oleng. Yuk, saya tunggu lagi nih Kak Helvian dan Kak Boy Prima. Apa mau langsung nih Kak Helvian atau Kak Boy?
Atau Kak Anita nih bisa ngejelasin terlebih dahulu nih sambil nunggu Kak Helvian sama Kak Boy. Silakan Kak Anita. Oke, terima kasih. Tapi mohon maaf nih ya, kayaknya saya lagi di ruang guru, jadi mungkin agak sedikit bising, terus suara saya mungkin kurang jelas terdengar. Aman Ah, Kak. Langsung ya, kenapa milih air? Banyak sih alasannya. Pertama, sionya sio air. Yang kedua, air itu memang salah satu unsur utama ya, yang harus setiap hari dikonsumsi oleh kita. Nah, kalau disambungkan air biar nggak oleng, sebenarnya ini bisa kita jadikan eh, semacam referensi kalau kita lagi ajak ngobrol sama anak-anak atau sedang pembelajaran terus mereka nggak fokus. Nah, ini bisa juga dijadikan bahan candaan lah sama mereka. Biar kita juga terlihat seperti guru yang memahami mereka, kebutuhan mereka, kemudian dekat dengan mereka. Itu aja sih alasannya. Baik, terima kasih Kak Anita. Banget ya, setuju banget nih Kak Anita. Di air juga mengadem mendinginkan suasana ya Kak Anita. Kayak saya juga kalau ngajar kelas 1 nih Kak Anita nih, ini saya sekedar cerita nih. Sekedar berbagi atau curhat lah. Kalau anak ngajar kelas 1 udah kepanasan nih pasti ya udah nggak konsentrasi. Ya kita mau kita kasih break ya air. Seperti itu. Jadi adem lagi ya kan kita keren. Baik, lanjutnya nih Kak Alfian atau Kak Boy nih. Kak Helvian, baik. Kak Helvian. Kan? Ya, Aduh, silakan Kak Kak Helvian. Anita, bagus banget nih presentasinya. Saya jadi oleng nih takut. Mohon izin ya kakak semua. Perkenalkan nama saya Helvian Primanugraha. Saya bertugas di SDN Ciganjur 04. Benda yang saya pilih benda hidup yaitu ikan. Kenapa saya milih ikan? Sebetulnya tadi saya udah milih air nih. Cuma udah dipilih dulu sama Anita jadi saya ganti air lah. Ganti ikan lah. Yang masih berhubungan dengan air. Kenapa saya pilih ikan? Karena ikan itu bebas dia. Kalau sedang berenang atau di lautan lepas, dia bebas sebenarnya kemanapun dia berada berenang. Nah, terus ikan ini juga termasuk benda yang berguna. Gunanya kalau misalnya ditangkap, dikonsumsi, itu bermanfaat oleh manusia dan juga punya ada manfaatnya juga, ada ya intinya manfaat lah untuk manusia dia gitu. Saya jadi pengen jadi orang yang bermanfaat untuk semuanya. Wah, keren. Nggak kalah keren nih. Jangan oleng Kak Helvian, tenang. Nih, sehati kayaknya nih, mirinya air nih. Kayaknya. Baik, bermanfaat ya Kak Helvian ya, ikan. Setuju banget karena di ikan juga kita bisa melihat keindahannya. Di samping melihat keindahan ada ikan hias, kita bisa menghilangkan stres dari melihat ikan kadang-kadang dan bermanfaat sebagai penyalur vitamin ya kalau dikonsumsi. Baik, selanjutnya Kak Boy. Gimana nih Kak Boy? Kak Boy. Silakan Kak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Boy Prima. Seperti saya ambil apil, mungkin itu alat pemberi isyarat lalu lintas. Kita dalam hidup ya tidak selalu hijau. Saya boleh hijau, boleh, tapi tetap ada rambu-rambunya, kadang kuning. Hati-hati, bahkan kita harus berhenti dulu, berpikir, melihat segala macam, baru kita jalan lagi. Mungkin itu salah satu dari saya. Nggak panjang, cuman mungkin yang lain bisa menginspirasi. Keren sekali nih Kak Boy ini. Terima kasih Kak Boy. Kalau menurut saya nih Kak Boy ini ciri-ciri orang yang merdeka nih Kak Boy ini. Orang merdeka bukan berarti kita tidak mengikuti aturan.
tapi justru orang merdeka itu mentaati dan menjalankan segalanya berdasarkan aturan yang ada melalui hati kita ya. Jadi kalau menurut saya Kak Boy ini keren ya, filosofinya sebagai apa tadi Kak Boy, rambu-rambu ya, rambu-rambu kita dalam hidup tidak hanya bebas tapi kita ada aturan yang harus kita ikuti demi kemaslahatan bersama. Baik, ada Kak Haidir nih baru masuk, silakan Kak Haidir untuk menyertakan namanya, kemudian benda kesukaan apa ya nih yang Kak Haidir sukai. Silakan Kak Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haidir. Maaf Kak Arifin, untuk perkenalan ini motivasi untuk kegiatan apa ya? Ini Kak Haidir memperkenalkan diri, kemudian Kak Haidir menyebutkan satu benda yang Kak Haidir sukai dan jelaskan kenapa sih Kak Haidir suka sama benda itu, apakah benda itu mempunyai makna di kehidupan Kak Haidir gitu. Silakan Kak Haidir. Oke, nama saya Haidir. Saya untuk benda saya filosofi air ya, karena saya suka renang juga ya. Kita jalanin aja hidup ini seperti air mengalir dengan apa yang kita jalani. Semoga kita sukses, berhasil dan bisa menjalankan tugas di sini. Amin. Ini adalah wah keren banget nih Kak Haidir ini. Tentang air ya, sama tadi kayak Kak Amit Pak. Ciri-ciri orang yang adem. Gitu. Mantap Kak Haidir. Baik, selamat datang. Ini ada Kak Mohan ya. Kak Mohan, selamat datang Kak Mohan. Apakah ada kesulitan? Ini baru gabung, habis nengokin. Ya, apa-apa Kak Mohan. Silakan Kak Mohan nih, ada perkenalan diri nih Kak Mohan. Betulan nih, biar semuanya kita semua kenal nih Kak Mohan nih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Kak Mohan. Ya, perkenalkan nama saya Mohan Panik Mohonburi. Saya mengajar di SDN Pesanggeran 09 Pagi. Saat ini saya mengajar kelas 4, 5, dan 6. Baik Kak Mohan di sini. Ya, Ya di sini ada ini Kak Mohan. Ada sebutkan benda yang hidup atau mati yang dapat menggambarkan Kak Mohan. Kemudian Kak Mohan jelaskan memilih benda atau benda hidup atau mati itu sendiri. Silakan Kak Mohan. ini di sekolah saya lagi ada pembangunan nih, jadi suaranya kayaknya berisik banget ini Pak Arifin. Aman Kak Mohan, aman. Informasinya ada tukang bor tuh. Aman Kak. Masih terdengar Kak. Kak Mohan. Gimana Pak Arifin? Apa yang apa lagi? Benda di sini ada share screen-nya Kak Mohan, ada benda hidup atau mati yang bisa menggambarkan Kak Mohan nih. Terus jelaskan alasannya kenapa Kak Mohan memilih benda. Oh. Jadi saya menuliskan nama di kolom chat. Kemudian hasilnya hidup atau mati. Tidak perlu Kak Mohan, langsung sebutkan saja. Tidak apa-apa. Apa? Langsung disebutkan saja Kak Mohan. Oh gitu, sebutkan saja. Sebutkan kalau memang nama benda apa ya Pak Arifin ya? Bola basket kali ya, bendanya. Fleksibel dia, bisa mantul-mantul dan harus masuk, punya tujuan yang pasti, fokus memasukkan bola ke dalam ring. Jadi ya seperti itulah kurang lebih, sudah fokus, tujuannya sudah ada, kemudian dia fleksibel, mantul-mantul seperti bola basket. Ya. Baik, terima kasih kamu, keren.
Ya, bola basket juga bermanfaat untuk kesehatan ya kawan jika dipelihara dengan baik. Wah, mantap nih penjelasannya. Jadi kawan pikirannya seperti bola basket, mantul-mantul juga fleksibel, terus juga bermanfaat bagi orang lain. Baik, keren semuanya kakak-kakak. Kita lanjut ya kakak-kakak. Betul. Karena saya sudah mengenal kakak-kakak nih, Kalau mau Boy, Kak Anita, Kak Alfian, Kak Hidin, juga juga dengan moto hidup ini, moto yang sudah kakak-kakak punyai, bisa membuat pembelajaran ini semakin bersemangat dan semakin greget lah kalau orang bilang, biar supaya PJOK ini semakin menyala. Oke, kita lanjut. Apakah sudah berubah belum ya? Baik, kakak-kakak sekalian, agenda kita dalam kesempatan kali ini dalam 2 JP yaitu 90 menit. Yang pertama, kita ada perkenalan tadi sudah, pengantar paradigma, PJOK yang berpusat pada peserta didik nanti ada 15 menit, di pengantar lakukan modul 2.1, pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, perkenalan fasilitator dan peserta. Kemudian di tatap maya, nanti ada pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindak refleksi, apa itu refleksi, karakteristik pada 7 karakteristik pada praktik mengajar efektif, analisis cerita, refleksi, dan foto bersih. Baik, kita lanjut. Nah, di sini tujuan sesi materi orientasi pada program PJOK ini apa sih kakak-kakak? Jadi secara umum nih, secara umum tadi sempat saya sampaikan di awal, secara umum paradigma dapat diartikan sebagai pola, model. Dalam paradigma, seseorang biasanya mengandung keyakinan atau kepercayaan yang dasar dalam melakukan segala tindakan serta asumsi. Jadi paradigma ini suatu keyakinan ya kakak-kakak. Pandangan seseorang yang mengandung suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasar dalam melakukan segala tindakan serta asumsi. Nah, paradigma ini yang seringkali membentuk cara seorang guru memahami dalam melihat dunia sekitar nih kakak-kakak. Tentunya dalam hal dunia pendidikan jasmani ya kakak-kakak. Nah, pertanyaannya kakak-kakak, apakah paradigma seseorang dapat berubah kakak-kakak? Baik, dari kakak-kakak, apakah ada yang ingin berpendapat? Dari pertanyaan saya, apakah paradigma seseorang dapat berubah? Silakan, Kak. Jangan ragu-ragu ya kakak-kakak, di sini kita sama-sama belajar. Jangan takut untuk berpendapat, jangan takut untuk menyampaikan unek-uneknya, karena di sini tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Kita sini sama-sama saling belajar. Kalau misalkan ada pendapat dari Kak Mohan, Kak Hidir, Kak Elvian, Kak Boy, dan Kak Anita, kita terima dengan baik. Nah, kita kaji sama-sama di situ. Silakan kakak-kakak. Pertanyaannya adalah apakah paradigma seseorang dapat berubah? Ya, silakan Kak Anita. Barangkali ingin menyampaikan Izin pandangannya. izin jawab ya. Baik Kak Anita, silakan. Idealnya jawabannya adalah pasti berubah karena menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, kemudian keadaan zaman pada waktu itu. Gitu. Itu aja sih jawaban yang ideal ya, yang selama ini biasanya kita dengar gitu. Tapi ternyata di lapangan itu juga nggak semudah yang diharapkan, karena unsur-unsur kayak kita dapat pengalamannya pada tahun-tahun sebelumnya itu memaksakan diri untuk diterapkan di tahun-tahun di keadaan sekarang itu agak susah. Jadi kayak ada perlawanan batin gitu ya. Kita mau pakai yang mana sih? Mau ikutin
keadaan sekarang atau berdasarkan pengalaman yang telah kita dapat. Itu aja sih kalau yang saya rasakan. Tapi pada saat di lapangan kita berupaya untuk seprofesional mungkin ya, mengedepankan tujuan paradigma dari PJOK yang saat ini sedang berlangsung, kebutuhannya yang sedang dikembangkan apa. Itu aja sih Kak Pasil kalau kata saya. Baik, Mungkin yang terima lebih- kasih. Baik, terima kasih Kanita. Setuju banget Kanita. Jadi memang ya kita dalam PJOK ini, dalam paradigma ini bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan ya Kak Anita ya. Jadi memang PJOK ini tidak sekaku itu. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan seperti tadi Kak Anita bilang ada perkembangan zaman. Ya, bisa mengikuti perkembangan zaman. Bahkan kalau memang misalkan zaman yang senior-senior itu lebih bisa diterapkan, ya monggo silakan bisa diterapkan di lapangan sehingga pembelajaran kita tidak terpaku hanya di satu titik saja, namun kita juga bisa fleksibel tergantung bagaimana kondisi di lapangan yang ada. Baik, dari kakak-kakak yang lain silakan kakak-kakak pendapatnya bagaimana nih, apakah paradigma ini bisa berubah ya kakak-kakak? Apakah paradigma seorang ini dapat berubah? Tadi Kak Anita sudah memberikan satu statementnya dan kakak-kakak yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada ya kakak-kakak, kakak Mohan ya? Kak Mohan barangkali mau menyampaikan? Tidak. Maaf, Kak Arifin, tadi suaranya kurang jelas. Paradigma tentang pembelajaran di sekolah atau apa ya? Saya baru pakai headset, baru agak jelas suaranya. Oke, siap. Kamuan. Jadi di sini paradigma seseorang dapat berubah Kak Kamuan. Bagaimana? Apakah paradigma seseorang ini dapat berubah Kak Kamuan? Jadi Seorang menurut Kamuan PJOK ya. ya. Baik, Ya. Kak Arifin. Sedikit mungkin menambahkan. Kalau untuk paradigma dalam pembelajaran terutama itu memang harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, karena kita harus kontekstual, karena zaman dulu dengan sekarang itu berbeda, terutama dari segi pemahaman anak, dari segi lingkungan anak juga terutama, dan itu harus berubah dan kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan maksimal, berjalan dengan sesuai dengan perkembangan zamannya masing-masing. Jadi zaman dulu kita sekolah mungkin pembelajaran PJOK ya lebih di lapangan, cuman mungkin lebih apa ya. Kalau sekarang kan kita harus lebih masuk dengan IT-nya, dengan video-video, gambar-gambar yang lebih bisa dipahami oleh anak, yang menarik. Jadi seperti itu Kak Arifin mungkin. Baik, keren sekali kamu. Setuju dengan kamuan, sama ya kurang lebih pendapatnya dengan Kak Anita. Jadi kita di pembelajaran PJOK ini pandangan kita ya harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman yang ada agar kita tidak tertinggal nih seperti tadi Kak Mohan utarakan adalah kita menggunakan IT ya. Dan sekarang memang tidak terlepas dari IT ya. Barangkali dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya nih. Kak Boy, Kak Elvian, dan Kak Edi, silakan. Boleh, izin Kak. Sedikit aja saya kurang lebih sih jawabannya hampir sama semua. Cuma kalau dari pandangan saya tentang paradigma itu berubah atau tidak, sudah pasti berubah, ada perubahan. Tergantung, bukan tergantung, memang ada perubahan itu. Kalau misalnya ada penemuan terbaru terkait masalah pembelajaran dari zaman dulu, cara pandangan kita belajar itu harus terpaku dengan harus teorinya saja. Prakteknya saja. Sedangkan kalau sekarang kita juga harus ada teorinya yang pasti gitu. Agar
siswa juga tahu teorinya itu misalnya roll depan nggak harus langsung ngeroll aja, tapi ada dia bagaimana caranya tangannya harus menyentuh, kepalanya harus bagaimana gitu. Jadi pembelajarannya harus terus berubah dengan penemuan-penemuan yang terbaru. Terus terkait perkembangan ilmiah gitu. Yang tadinya kita cuma belajar biasa aja di lapangan, dengan adanya perkembangan ilmiah, adanya IT, itu semua anak-anak juga bakal tahu ada video-video terbaru yang menjadi mereka lebih berwarna gitu untuk belajarnya. Gitu kalau dari saya. Wah, keren sekali nih Kak Elvian juga. Mantap. Jadi memang Kak Alfian ya, jadi kita dalam perubahan ini kita harus secara bertahap juga, tidak langsung ujuk-ujuk seperti yang tadi Kak Alfian juga utarakan, kita harus seperti role ya Kak Alfian ya. Jadi kalau role itu ada tahapan-tahapan khusus dari zaman ini, memang tentunya kita harus bisa menerima dengan tidak langsung serta-merta dapat langsung kita pakai, tapi kita juga harus bertahap untuk mencari kembali. Baik, apakah ada lagi yang ingin menanggapi untuk pertanyaan kali ini? Kalau tidak, saya lanjut ya. Jadi tujuan sesi implementasi program PKG ini adalah peserta saya dan peserta juga sempurna, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta diri. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan kekhawatiran yang muncul selama program. Peserta dapat memutuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Baik, keren-keren nih kakak-kakak nih tanggapannya. Kita lanjut ya kakak-kakak di slide berikutnya. Ibu grup berapa? 3 bawah, ada 3. Nah, ini tadi nih pertanyaannya, apa tujuan dari adanya pelajaran? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih kakak-kakak. Kakak-kakak bisa menjawab secara langsung atau kakak-kakak juga bisa menuliskan di kolom chat. Dan kemudian kalau kakak-kakak ragu bisa menuliskan kolom chat, kemudian bisa diutarakan secara lisan. Jadi di sini pertanyaan, apa tujuan dari adanya pelajaran PJK di sekolah nih kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Siapa terlebih dahulu yang ingin? Baik, silakan Kak Ainil, sepertinya sudah open mic. Izin Kak Pasil, ini kayaknya ada, ini teman-teman ada yang WA saya, kayaknya mereka belum terbiasa dengan aplikasi LMS ya. Jadi dia masih tanya-tanya bagaimana cara mengakses LMS gitu. Saya lagi WA sama Pak Yasir, dia tanya bagaimana cara dia untuk masuk ke ruang Zoom ini gitu. Jadi kayaknya memang teman-teman perlu diarahkan juga bagaimana cara membuka Gmeet ini, terutama untuk yang udah umur ya, teman-teman yang udah umur. Kak, kemarin saya sudah share link ya kalau nggak salah ya, cuman memang Kak Yasir itu telah masuk ya? Pak, belum masuk ya? Baik, coba saya. Ada namanya. Oh, ada. Baik Kanita, mohon bisa dibantu mungkin Kanita ya untuk share linknya mungkin untuk sekarang, mungkin nanti setelah kita sudah
selesai pertemuan kali ini kita bisa nanti saya coba japri atau video untuk panduannya mengikuti LMS-nya. Mungkin seperti itu ya kan, ya. Kalau untuk saat ini kita lanjut saja dalam pertemuannya karena sudah open record. Jadi kita mau tidak mau harus berjalan. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah nih menurut kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Asik. Silakan kakak-kakak. Jangan ragu ke kakak-kakak. Di sini tuh sarananya untuk kita belajar, sarannya kita untuk saling berpendapat, sharing pengalaman. Nah, itu saya senang banget kalau kayak gitu kakak-kakak. Jadi tidak hanya kita belajar, tapi kita sharing pengalaman nih di sini. Nggak apa-apa kakak-kakak. Cerita saja kakak-kakak apa yang kakak-kakak ada di kepala kakak-kakak. Saya yakin kakak-kakak ini orang-orang hebat semua. Gitu. Silakan kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini? Arifin suaranya nggak kedengeran. Silakan Anita, udah open mic nih kayaknya. Pengen ngomong tapi nggak terlalu yakin sih ini. Gak apa-apa, gak ada yang ini kak. Udah kita sharing aja kak, tenang aja kak. Yuk, silakan kak Izin Anita. ya, tolong dikoreksi. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Terus terang ya, untuk kondisi saat ini guru PJOK itu kayaknya terasa berat banget di tengah-tengah kemajuan teknologi, terus di tengah-tengah pula kebiasaan mereka dengan gadget, terus sifat mereka yang sedikit individualis dan introvert ya bahasa anak-anak. Nah, itu yang bikin jadi beban kita juga ya sebagai guru PJOK itu nambah. Kalau dulu kita bisa mengajarkan dengan teknik-teknik komando, di mana kita sekali teriak, sekali peluit, itu anak-anak nurut. Tapi kalau sekarang harus ada pendekatan psikologis dulu ke mereka agar yang kita lakukan itu bukan suatu tindakan yang bullying gitu ya, kalau bukan tindakan yang bullying dianggap mereka gitu. Jadi terasa sangat numpuk gitu. Di satu sisi kita pengen menuju Indonesia emas di mana semua anak Indonesia itu ceria, bergerak, aktif dan sebagainya, tapi di satu sisi keadaan saat ini dan kebiasaan mereka itu yang lebih dekat dengan keadaan-keadaan yang tadi saya sebutkan gitu. Kalau tujuan dari adanya pelajaran PJOK, pada akhirnya saya mengambil sikap bahwa ya udahlah, di sekolah itu anak-anak belajar bergerak, yang pertama. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kegiatan PJOK itu kegiatan yang akan berlangsung seumur hidup dengan contoh-contoh atau dengan kisah-kisah kehidupan orang lain. Jadi misalkan nih, anak kalau tidak olahraga nanti tuanya akan begini. Kalau kamu tidak olahraga, maka kamu tulangnya akan begini, ototnya akan begini. Itu aja kalau yang biasa. Ini saya yang berbicara berdasarkan apa yang saya hadapi saat ini dan apa yang telah saya lakukan kepada peserta didik saya. Itu aja Kak Pasil. Baik, terima kasih Kak Anita, keren banget. Wah.
Saya terenyuh nih dengar Kak Anita lo menyampaikan pendapatnya nih, mantap. Sangat meningkatkan motivasi sekali. Jadi tadi saya dengar salah satunya yaitu kakak. Jadi anak peserta itu belajar gerak ya, belajar melalui gerak, kemudian juga bisa membuat dia tuh belajar untuk saling, ya pokoknya semuanya itu berdasarkan pengalaman yang Kak Anita dapat itu merujuk pada pembelajaran gerak anak pengalaman. Baik, dari kakak-kakak yang lain nih, coba silakan kakak-kakak untuk share pengetahuan pengalamannya nih. Dari Kak Mohan, Kak Hidir, Kak Elvian, bahkan Kak Boy, silakan. Adakah? Ada. Silakan kalau tidak kalau sungkan untuk berbicara, silakan boleh di kolom chat kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjut ya Pak. Tadi saya dapat dari Kak Anita, bagus sekali. Kita lanjut sekarang. Apa tujuan dari Ini ada yang baru masuk kayaknya Kak Kasil nih. Oh iya, selamat datang Kak Fetu. Kayaknya nama samaran tuh. Nama samaran siapa nih? Silakan Kak untuk open mic, perkenalkan siapakah di nama Kak Fetu. Baik, kita lanjut ya kakak-kakak ya. Kakak-kakak agak sedikit bocor ya kakak-kakak. Mohon maaf karena sedang di ruang guru kakak-kakak. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut saja. Di sini ada apakah betul PJOK sebagai prestasi? Karena ada sebuah riset yang menunjukkan PJOK sebagai prestasi. Apakah betul? Jadi dalam data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini, hal ini tidak menunjukkan hal yang signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK itu menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang PJOK itu menyumbang prestasi, berarti untuk prestasi ini kiranya salah atau baik atau tidak, kakak-kakak, kalau misalkan PJOK ini untuk prestasi. Menurut kakak-kakak gimana? Tentunya kurang ya kakak-kakak ya, kurang tepat. Nah, kita lanjut. Jadi ada di sini kita bisa patungkan jawaban. Nah, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Sempat juga PJOK sebagai hiburan. Jadi beberapa peserta mungkin dalam pembelajaran itu menganggap dalam peserta didik ya, mungkin menganggap PJOK ini hal yang menyenangkan sebagai hiburan. Kalau misalkan memang hal ini sebagai hiburan, kenapa kita tidak mengundang badut saja kakak-kakak sebagai untuk proses pembelajaran, kalau PJOK ini hanya sebagai hiburan semata ya kakak-kakak sekalian. Apakah kenapa tidak mengundang badut saja kita kalau memang PJOK ini sebagai hiburan seperti itu. Lanjut. Kemudian di sini apakah betul PJOK ini untuk kebugaran? Nah, kenyataannya dalam pembelajaran ini
PJOK kadang kita sebagai guru PJOK, kalau misalkan kita berpandangannya PJOK itu sebagai kebugaran, kadang-kadang kita sebagai guru PJOK itu merangkap apa saja nih kakak-kakak sebagai kadang-kadang ketika kita mau melaksanakan pembelajaran kebugaran dalam 1 minggu biasanya kadang-kadang kita ada kegiatan-kegiatan seperti Maulid Nabi. Nah, akhirnya yang harusnya sudah terprogram dengan baik untuk kebugaran, itu menjadi programnya tidak berjalan dengan baik karena terpotong dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kalau misalkan PJOK ini untuk kebugaran, tentunya kurang tepat ya kakak-kakak ya. Sini foto juga nih. Nah, ada kadang-kadang ada juga untuk yang kita udah menyatakan program menyiapkan program untuk kebugaran, tahu-tahu ada bersih-bersih sehingga mengganggu program untuk kebugaran. Kalau untuk tujuannya untuk kebugaran, kalau di kategori ini kurang tepat. Nah, kemudian tantangan utama PJOK. Nah, ini dia nih kakak-kakak yang sering kita alami, krisis identitas. Nah, yang kedua ada krisis arah dan krisis fokus. Di krisis identitas ini kakak-kakak, pernah nggak sih kakak-kakak sekalian nih mengalami situasi di mana kita sebagai guru PJOK merangkap sebagai guru BK, terus juga masang-masang sound, kemudian terdapat guru lain yang memandang PJOK, dapat guru lain gini, memandang PJOK, PJOK mah enak kok, kalau belajar bisa sambil ketawa. Pernah nggak sih kakak-kakak kalau belajar, terus juga kalau ada juga guru-guru lain yang bilang nih, kalau belajar kalau PJOK mah belajarnya enak, pakai kaos mulu, terus bisa sampai pulang lagi. Pernah nggak kakak-kakak mengalami hal seperti itu? Tentunya pasti pernah ya kakak-kakak ya. Maka dari itu kakak-kakak sekalian, ini merupakan tugas kita untuk meyakinkan dan memunculkan identitas guru PJOK sebenarnya. Ya, pasti. Iya benar. Terutama masalah pakaiannya. Kalau disinggung masalah pakaian, pasti saya akan selalu menyombongkan diri. Ada juga temen, guru PJOK mah pakaiannya santai, kaos sama training. Saya jawabannya apa? Sepatu saya Hoka harga 3.100.000, saya bilang gitu. Jam tangan saya smartwatch harga 4.900.000. Baju saya ini Adidas 250.000. Training saya itu Uniqlo 450.000. Mungkin terlihat biasa saja, tapi outfit saya itu paling hebat di antara yang lain. Itu saya bilangnya gitu. Biar kita tidak dianggap remeh gitu. Itu aja sih, Pak. Mungkin yang lain bisa termotivasi nanti kalau ada yang ditanya tentang masalah pakaian dan penampilan ya. Gitu. Jadi penampilannya harus di luar. Kalau di luarnya saja udah bagus, pasti kita akan dianggap wah kognitifnya juga bagus. Itu kayaknya sih ya. Iya, bener banget Kak. Kita nih, Kak Mohan juga nih kayaknya outfitnya keren-keren nih. Apalagi Kak Idir, Kak Boy nih. Itulah saya tuh Kak Mohan tuh outfit. Wah, coba nih Kak Mohan, silakan berbagi nih Kak Mohan terkait itu Kak Mohan. Baik Kak Arifin, tadi kita bahas tentang yang pertama hiburan itu tadi yang Kak Arifin bilang. Sebenarnya dalam pembelajaran PJOK itu hiburan ini bukan untuk tujuan utama, tapi untuk memotivasi anak-anak supaya anak-anak itu menjadi semangat untuk olahraga. Dalam artian di sini materi yang kita buat itu menjadi sebuah permainan, jadi kan itu bentuknya hiburan juga. Bukan dalam artian hiburan ini yang menjadi justru bagaimana cara kita menjadikan sebuah materi ini menjadi sebuah motivasi buat anak-anak supaya anak-anak itu tidak bosan dalam pelajaran PJOK itu. Jadi kesulitan kita itu tadi Kak Anita juga udah bilang kita agak susahnya untuk anak-anak ini udah terlalu terbiasa sendiri. Jadi ketika untuk dibikin kelompok, untuk kita nyebut berkali-kali pun kadang-kadang untuk baris aja susah. Nah itu ketika kita buat permainan baris berbaris baru dia ikut berbaris. Dan untuk masalah outfit yang tadi Kak Anita bilang sih saya setuju.
Memang identitas guru olahraga ya di situ. Mohon maaf, kita ketika pakai pakaian yang outfitnya bagus, kita percaya diri mengajar. Lain hal dengan kita pakaiannya lusuh, mungkin yang biasa-biasa aja, atau mungkin yang gerah dilihatnya mungkin, atau bagaimana, kita nggak tahu. Yang jelas ketika kita pakai outfit yang bagus, di lapangan itu percaya diri. Kita merasa, ini saya guru olahraga, ini saya siap. Ketika kita udah outfitnya bagus, otomatis di lapangan juga akan lebih bagus lagi, percaya dirinya akan lebih tinggi lagi. Mungkin itu aja Kak Arifin. Udah ajan asar di sini Kak Arifin, mungkin di sana belum ya? Baik Kak, di sini juga sudah Kak. Keren banget nih Kak Mohan. Oh gitu. Asar ya di sana ya? Keren belum? Udah Kak. Asar juga Kak di sini. Apakah kita tunggu dulu ya 1 menit mungkin ya? Kira-kira sampai jam berapa ya Kak Arifin? Kita ini kan 2 JP ya kakak-kakak semua ya. Di 2 JP itu berarti 1 JP-nya 40 menit kakak-kakak. Jadi kita ada di 90 menit ya kakak. Tadi kita mulai jam 2:10 ya kalau nggak salah. 2:10. Berarti kita akan mengakhirinya di pukul berapa kalau 90 menit? 15:40 ya. 15:40 itu. 15:40 nanti kita akan 40:45 lah. Bahkan kalau bisa ya 55 lah, nggak apa-apa lah. Aduh. Nah, soalnya Kak Arifin ini Kak Aidir rumahnya di Pulau Seribu, takutnya kalau sore dia nggak kedapatan kapal. Baik ya. Nanti kita coba ya Kak Mohan mungkin. Makanya tadi saya segerakan biar supaya kita 90 menit tercapai. Ikan sepat ikan gaus. Baik Kak Mohan nih, keren banget nih. Saya menanggapi dari Kak Mohan dulu nih tadi terkait ini ya, apa namanya, tentang gimana berhiburan. Tentunya benar sekali Kak Mohan. Saya setuju banget kalau Kak Mohan bilang hiburan itu bisa kita combine dengan permainan sederhana agar peserta didik ini semakin tertarik. Namun yang dititik beratkan di perkataan hiburan ini kadang-kadang ada yang menganggap bahwa pembelajaran PJOK ini hanya permainan biasa saja gitu. Namun tidak mengetahui esensi dari PJOK yang sebenarnya, bahwa PJOK ini yang seperti tadi Kak Anita bilang juga PJOK ini adalah lebih menitik beratkan pada esensinya, itu pengalaman gerak peserta didik. Dalam pengalaman gerak peserta didik yang dikombin dengan permainan-permainan yang menarik, sehingga pembelajaran PJOK ini dapat ketika pembelajaran gerak ini sudah anak-anak laksanakan dan anak-anak dapat bergerak sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat, sehingga anak-anak ini melakukan gerak ini bisa dengan maksimal dan menyenangkan, sehingga ketika nih, bahkan kalau saya ngelihat kadang-kadang ada anak ketika berlari terus kemudian dia jatuh. Nah, anak tersebut karena mempunyai pengalaman gerak yang bagus, ketika dia jatuh dia bisa berguling. Nah, dari situ tujuan esensi dari pembelajaran PJOK yang kita pelajari kali ini, kakak-kakak sekalian. Baik, nanti kita lebih mendalami lagi di sini kakak-kakak. Kita lanjut dulu. Di sini ada krisis identitas ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan, krisis identitas itu kita mengalami seperti kita dibilang kita bisa menjadi sebagai guru BK, kadang-kadang ada anak berantem kita yang nengahin, terus juga suka masang-masang sound nih kalau anak-anak laki nih, kita kalau mau senam kadang-kadang kita masang sound gitu ya. Itu di krisis identitas kita ya. Tentunya pada esensinya kita tidak seharusnya seperti itu. Kemudian krisis arah. Di krisis arah ini tidak memiliki tujuan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Keterlibatan peserta didik yang seperti apa nih. Jadi kita harus benar-benar tahu
arahnya kemana nih? Kita sebagai guru PJOK ini, kita ngapain sih? Gitu. Kita harus apa sih sebagai guru PJOK ini? Esensinya apa sih kita? Tentunya kita mengajar pelajaran PJOK. Kemudian krisis fokus. Terlalu banyak tujuan yang tadi sama-sama kita bahas ya kakak-kakak. Tujuan PJOK adalah mengutarakan tentang prestasi, terus ada yang tadi ada sebagai hiburan atau untuk meningkatkan kebugaran. Nyatanya tujuan itu semua tidak bisa kita ambil sepenuhnya. Jadi terkait dari tujuan itu tidak serta-merta kita ambil semuanya. Tentunya seperti yang tadi Kak Mohan bilang, kita bisa menggunakan atau mengcombine tentang hiburan ini, permainan-permainan yang menarik ini sebagai sarana untuk membuat anak-anak ini menjadi tertib seperti itu. Dan nagih, oh kapan sih, dan menantikan pembelajaran PJOK seperti itu. Bahkan menantikan gurunya nih seperti ini. Seperti itu. Sehingga kita membutuhkan rekonseptualisasi nih Kak. Nah, rekonseptualisasi seperti apa nih dalam pembelajaran PJOK? Kita lanjut. Nah, di sini kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi, tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh pelajaran yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara efektif. Itu tujuannya, ke arah situ kakak-kakak. Jadi kita bisa, kita sudah mengetahui juga tadi bahwa PJOK sebagai peningkat prestasi, PJOK sebagai hiburan, PJOK sebagai kebugaran, tentunya rekonseptualisasi seperti apa yang kita jadikan. Jadi kita membutuhkan PJOK itu adalah sebagai pembelajaran. Engagement-nya adalah keterlibatan peserta didik. Jadi pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif melalui aktivitas olahraga. Itu tujuan dari pembelajaran PJOK. Tujuan utama PJOK ya kakak-kakak sekalian. Dia juga sedikit sudah di-spill oleh Kak Anita nih. Keren banget nih. Tepat banget. Kak Mohan juga. Dan saya yakin kakak-kakak juga sependapat dengan hal tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada engaging. Jadi kita involving versus engaging. Jadi kita tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen atau berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian enjoy, having fun plus enjoy. Jadi tidak hanya bersenang-senang, tetapi kita menikmati gerakannya. Kemudian diharapkan juga kita sebagai guru PJOK, kakak-kakak untuk selalu melakukan refleksi kakak-kakak di akhir pembelajaran guna untuk mencapai perubahan dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan melakukan refleksi, kita juga dapat mengetahui keterlibatan aktif nih kakak-kakak. Jadi kita tahu, oh anak-anak nih kira-kira pencapaiannya sudah sejauh mana sih ini? Apakah dia terlibat dalam pembelajaran? Apakah dia bersenang-senang dalam proses pembelajaran tersebut? Nah, di situ kita lakukanlah refleksi pada akhir pembelajaran agar kita dapat mengetahui keterlibatan aktif peserta didik seperti apa. Kita ngajarnya seperti apa sih? Gitu kakak-kakak sekalian. Baik, kita lanjut ke kakak-kakak. Di sini ada yang namanya perkembangan pembelajaran. Jadi di sini ada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Nah, di sini tentunya ada kondisi saat ini yaitu tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi sekarang ya, dan yang diharapkan adalah guru PJOK dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga di sini ada praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik nih. Jadi tidak hanya terfokus pada sesuatu saja, kita tidak memperhatikan satu titik saja, tapi kita juga melihat
semuanya dengan adil. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi tidak hanya sekedar olahraga semata, tapi juga aktif sepanjang hayat. Jadi kita ketika mengajar di pemanasan, katakan, pemanasan dan peregangan, anak tersebut jadi terbiasa untuk melakukan pemanasan dan peregangan setelah dia tampil di keluarga, di masyarakat. Jadi dia terbiasa untuk melakukan pemanasan. Nah, hal-hal seperti itu yang akan ditanamkan. Jadi tentunya pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Bagaimana sih kita melaksanakannya? Kondisi yang dia, jadi kalau menurut kakak-kakak nih, saya pengen bertanya lagi. Nah, ini kan contoh pembelajaran yang efektif ya, kakak-kakak. Nah, menurut kakak-kakak, pembelajaran yang efektif itu seperti apa sih kakak-kakak? Barangkali dari kakak-kakak sekalian bisa menyampaikan pengalamannya terkait pembelajaran yang efektif itu menurut kakak-kakak seperti apa sih? Silakan boleh tulis di kolom chat atau di langsung berpendapat secara lisan kakak-kakak. Tapi kalau yang Baik, bagaimana kakak-kakak? Apakah ada yang ingin berpendapat pembelajaran efektif itu seperti apa sih kakak-kakak? Menurut kakak-kakak nih? ya kamu sih yang olahraga. Kalau enggak kan Baik, kita lanjut ya. ada buat pagi, ada buat pagi ya. Jadi kondisi yang kita harapkan sebagai guru PJOK untuk memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik itu tidak hanya sekedar mengajar ya kakak-kakak. Tentunya kita ini sekedar berbagi nih kakak-kakak, di sekolah kami sedang mencoba proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Kami melibatkan nih, saya sendiri kakak-kakak sebagai mencontohkan melibatkan voice choice dan ownership yang baik dari tujuan pembelajaran hingga penilaian. Kami mencoba melibatkan peserta didik, baik kakak-kakak mungkin ada yang mau nih berbagi pengalaman kita sebagai guru untuk memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi kalau di sekolah saya itu ada pembelajaran yang efektif yaitu menerapkan voice choice dan ownership. Jadi untuk meningkatkan tujuan pembelajaran dan penilaian. Dan harus ada penilaian di situ, harus ada asesmen. Dari kakak-kakak yang lain nih bagaimana? Kira-kira pembelajaran yang efektif itu seperti apa sih? Kalau dari saya tuh di sekolah kami nih, di sekolah saya itu menerapkan voice choice dan ownership yang baik serta penilaian yang tepat, serta mengadakan penilaian serta refleksi. Nah, dari sekolah kakak nih, kira-kira pembelajaran efektif apa sih yang kakak lakukan di sekolah? Silakan kakak-kakak. Izin lagi. Ya, apa-apa Kak Anita. Kayaknya udah bosan nih. Ya, Daripada ya. Nah, Jadi gini, menurut saya gini, ada pemahaman yang salah kaprah menurut saya dari tadi pernyataan tentang berpusat pada peserta didik, gitu ya. Menurut saya ini agak salah kaprah. Padahal situasi di lapangan justru peserta didik ini mengharuskan kita sebagai pendidik itu menjadi role model. Jadi guru sendiri yang harus tahu, jangan tiba-tiba ya belajar mandiri, anak-anak bisa gitu. Agak susah untuk diterapkan, apalagi di tengah kondisi peserta didik yang rasa ingin tahunya itu tinggi, gitu. Jadi sebenarnya harus dari gurunya sendiri yang menjadi role model. Baik itu, apalagi kita guru PJOK ya, bahwa kita meyakini bahwa olahraga adalah kegiatan sepanjang hayat.
Jadi contoh kita ini bukan hanya diterapkan pada saat jam pembelajaran saja, tapi ini juga harus berlangsung di luar jam pelajaran. Jadi saya kadang-kadang suka mengkhawatirkan kalau ada guru PJOK yang masih suka mengabaikan olahraga di luar sekolah lah ya. Harusnya di rumah juga tetap menerapkan olahraga. Gitu. Kalau menurut saya itu tadi, jangan sampai kita salah kaprah dengan pemahaman berpusat pada peserta didik, tapi gurunya sendiri membiarkan atau tidak memberikan contoh yang benar dan tepat, sehingga capaian dari pembelajaran itu sendiri terabaikan. Itu aja. Baik, terima kasih Kak Anita. Betul sekali Kak Anita. Jadi tidak hanya kalau misalkan kita berbicara tentang berpusat pada peserta didik, tidak hanya kita nyuruh anak-anak, ayo anak-anak silakan gini-gini kita fasilitas, tapi tidak juga. Tentunya kita juga harus mempunyai, kalau orang bilang mah kita juga harus mempunyai ilmu yang baik untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Dan kita juga harus mencontohkan perilaku baik, karena bagaimanapun juga kita sebagai guru itu digugu dan ditiru. Sehingga ketika kita ingin melakukan pembelajaran berpusat pada murid, tentunya tidak hanya kita menyuruh saja atau memfasilitasi saja, tapi kita juga mencontohkan perilaku tersebut, perilaku hidup sehat katakan contohnya, seperti yang Kak Anita sampaikan tadi. Jadi tidak hanya untuk melakukan pembelajaran menyuruh anak untuk bergerak saja, namun kita juga harus mencontohkan hal tersebut. Baik, dari kakak-kakak yang lain nih, bagaimana nih? Ada yang ingin menanggapi tentang pembelajaran tersebut, pembelajaran berpihak pada murid yang seperti disampaikan oleh Kak Anita? Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan kakak-kakak. Jangan ragu-ragu nih, Kak Mohan, Kak Elvian, ayo, Kak Boy, Kak Hidir. Silakan untuk membukakan pendapatnya, jangan ragu-ragu. Baik, jika tidak ada kita lanjut ya Kak. Belum balik. Oke. Jadi kita lanjut. Nah, di sini juga kita dari pembelajaran yang berpihak pada murid ini, kita juga bisa melakukan metode student center learning, di mana pembelajaran ini bersama rekan sejawat. Maksudnya, jadi kalau pembelajaran berpusat pada peserta didik ini tidak semata-mata kita sebagai guru melempar saja, udah anak-anak main bola atau apa segala macam, tapi kita di situ juga mendampingi, melihat dan mengajak peserta didik itu agar aktif untuk melakukan pembelajaran, aktif melakukan gerak yang sudah kita berikan di materi yang kita ingin ajarkan. Jadi tidak serta-merta kita, ayo main bola, ayo main ini, ayo main itu, tapi tetap ya kita harus mengontrol peserta didik tersebut agar tidak keluar jalur nih dari esensinya, dari berpusat pada peserta didik tersebut. Jadi karena banyak juga yang mispersepsi bahwa pembelajaran peserta didik, wah enak nih yang berpusat pada peserta didik, anak suruh main bola aja, anak suruh ini aja, anak suruh itu aja, tapi tidak seperti itu juga kakak-kakak sekalian, bahwa kita juga harus benar-benar saling kita juga harus memantau peserta didik tersebut sampai sejauh mana perkembangannya. Ya, serta-merta kita diam saja, dan seperti yang diutarakan Kak Anita tadi, kita juga harus mencontohkan hal-hal yang baik, seperti kita juga harus berolahraga seperti di luar sekolah, di masyarakat kita juga harus aktif. Jika dilihat anak-anak murid, wah guru saya nih, wah olahragawan ternyata, kayak Kak Hidir nih, suka berenang dia, wah mantap, itu keren sekali itu. Kak Mohan suka main basket, Kak Elvian suka silat, dan Kak Boy suka main bola. Wah, itu keren banget. Suatu pencapaian besar. Tentunya buat promosi diri kita ke anak-anak bahwa kita itu adalah contoh teladan yang baik buat anak-anak di dunia olahraga. Nah, kemudian di sini juga praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif nanti terdapat di modul 1.4 ya kakak-kakak, di mana kita harus lebih sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu sosial.
Nah, dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan kakak-kakak dengan mengikuti program PKG ini, kakak-kakak juga mampu untuk menerapkan kondisi yang diharapkan di lingkungan sekolah serta berbagi kepada rekan-rekan baik di KKG maupun MGP ya kakak-kakak sekalian. Jadi tidak hanya sampai sini, nanti ketika dalam kita sudah mendapati pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang seperti apa sih, kita juga dari program PKG ini nanti arahnya ke depan kita juga bisa diharapkan untuk saling berbagi kepada rekan-rekan baik di KKG maupun di HRP. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Nah, di sini ada tujuan dan dampak program. Nah, kita lanjut ke arah PKG. Jadi tujuan dan dampak program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri berkelompok, kemudian ada meningkatkan kolaborasi dan komunitas belajar dalam terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ini arahnya guru PJOK, pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, tidak hanya sekedar ngasih bola terus main. Nah, itu juga pernah saya lakukan nih secara tidak langsung kakak-kakak, namun ya sekarang sebelum saya taubat ya kakak-kakak. Jadi kalau saya lihat nih, jadi kita tidak hanya seperti memberikan bola saja, bermain segala macam, tapi kita juga harus mendampingi peserta didik tersebut agar terarah sesuai dengan arahan yang kita berikan. Peserta didik, terus lanjutannya juga peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, ini tadi juga sempat disinggung nih untuk generasi emas ya, Kak Anita ya tadi ya. Disinggung sama Kak Anita nih. Jadi peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Gunanya untuk apa? Untuk mencapai generasi emas. Jadi kalau menurut saya program ini sangat bagus sekali kakak-kakak apabila esensinya kita dapat. Terus juga selain menumbuhkan sikap mandiri siswa dalam pembelajaran ini, dalam kegiatan ini, juga untuk berpartisipasi aktif dan beraktivitas jasmani sepanjang hayat. Dengan program ini juga kita diharapkan mampu menjadi guru yang reflektif. Seperti itu kakak-kakak. Karena ini terkait program. Sebentar kakak-kakak. Apakah masih terlihat kakak-kakak share screen saya? Masih ya. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Masih ya. Oke. Bentar. Lanjut, pengantar lakukan modul 2.1. Nah, di modul 2.1 ini nanti kakak-kakak, ini saya spill ya. Jadi nanti di modul 2.1 yaitu pada pengantar lakukan modul 2.1 ini, keterampilan mengajar yang efektif yang dimana pada kesempatan kali ini kakak-kakak sekalian akan membuat video nih kakak-kakak, video pembelajaran nantinya kakak-kakak, yang dimana nanti dalam pembelajaran tentunya ada konten, materi yang diajarkan, kemudian ada mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran juga, terus umpan balik dan strategi mengajar instruksional maupun non-instruksional yang terlibat langsung dalam penyampaian materi pembelajaran. Seperti itu kakak-kakak, nanti di modul 2.1 ini kakak-kakak membuat video. Seperti itu kakak-kakak. Maka dipersiapkan dari sekarang kakak-kakak. Boleh juga membuat video dari sekarang nih kakak-kakak. Jadi bagaimana sih mengajar yang efektif, kakak-kakak buktikan dengan menggunakan video. Kakak-kakak lagi mengajar nih, nanti terus dibuat video, kemudian di video itu juga ada kontennya, kemudian ada materi yang diajarkan udah pasti, kemudian bagaimana cara mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Seperti itu kakak-kakak.
Kemudian di sini juga di slide berikutnya, nah ini penjelasannya kakak-kakak. Kemudian satu, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukan. Jadi ini pembelajaran dalam modul ini kita akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktek pembelajaran berat dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK. Jadi tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan tersebut. Seperti yang tadi disampaikan di tugas yang slide pertama. Jadi nanti kakak-kakak ini akan membuat video, tapi sebelum membuat video kakak-kakak juga membuat satu perencanaan pembelajaran. Bisa berupa modul, bisa berupa RP, kemudian harus sinkron dengan video yang dia buat. Seperti itu kakak. Harus sinkron dengan video pembelajarannya kakak. Baik, sudah bisa dipahami kakak-kakak? Baik, kita lanjut. Nah, di sini berikut aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas ini. Ini ada sebentar kakak-kakak. Keluar. Di sini ada yang pertama, poin pertama, praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK yang berdurasi 30 menit. Ini boleh di screenshot nih kakak-kakak nih. Tugas berikutnya nih kakak-kakak. Dari sekarang nih kakak-kakak. Bisa kita lihat ini nanti untuk gelombang 2 dikumpulkannya itu pada due date-nya ya. Due date-nya pada tanggal 22 Oktober 2024. Pada saat elaborasi modul 2.1. Ini kakak-kakak tugasnya adalah membuat video yang berdurasi 30 menit secara natural. Jadi tanpa edit 30 menit. Keadaan sebenarnya kakak-kakak. Jangan diedit-edit. Saya yakin kakak-kakak ini profesional semuanya. Ya, terus juga harus direkam. Ngajar tentunya pasti direkam ya kalau 30 menit itu. Secara utuh tanpa editan. Kemudian sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik dalam kelas. Ini boleh di screenshot nih kakak-kakak nih. Aspek-aspeknya yang harus dilaksanakan. Kemudian ada unggah perencanaan di modul ajar dan di rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu yaitu untuk gelombang 2 nih kakak-kakak pada tanggal 22 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Sebelum elaborasi isi modul 2.1 ini dibuka, tentunya kakak-kakak pada sebelum tanggal 22 Oktober ini sudah harus mengupload video berdurasi 30 menit itu tanpa edit. Secara natural aja kakak-kakak. Jadi tidak membuat kakak-kakak ini terbebani. Jadi tidak apa-apa keadaan sebenarnya aja kakak-kakak. Tentunya yang pastinya suara harus terdengar, itu saja kakak-kakak. Baik, sampai sini ada pertanyaan kakak-kakak terkait tugas membuat video berdurasi 30 menit ini? Silakan kakak-kakak. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang memahami dari bahasa aspek teknis ini? Kalau tidak ada, boleh di screenshot terlebih dahulu untuk referensi kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak bisa melihat panduannya di sini. Nggak bingung nanti buat videonya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Nah, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi.
kita dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama-sama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga, kakak-kakak. Tidak hanya berpusat pada peserta didik, tapi kita juga menciptakan yang pembelajaran yang bermakna dan berharga. Tidak hanya sekedar kita mengajar, tapi kita juga bermakna dan berharga. Seperti itu, kakak-kakak. Oke, nah di sini ada pertanyaan nih kita, kakak-kakak. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Yang pertama, apa harapan yang kakak-kakak harapkan? Apa yang harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Itu pertanyaan pertama. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Terus kemudian juga bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya dan mengatasi tantangan. Nah, di sini kakak-kakak bisa menuliskan jawaban-jawaban ini di link Canva yang saya akan bagikan. Sebentar kakak-kakak, saya stop share ini dulu ya. Saya share screen Canva-nya dulu agar kakak-kakak paham dalam mengisinya. Oke, sebentar, saya stop share. Bukan, itu kalau berpikir. Bentar. Apakah sudah tampil kakak-kakak? Apakah sudah tampil kakak-kakak? Belum muncul, belum. Ini, Kak. Oke. Oke nih Kak. Memang saya belum klik Kak. Oke kakak-kakak sekalian, di sini. Kelihatan kakak-kakak? Kelihatan Kak Arifin. Di sini ada nanti link link untuk Canva, di mana kakak-kakak akan menuliskan di saya kelihatan ya, klikan saya kelihatan ya kakak-kakak? Kelihatan Kak Arifin, tanda panahnya kelihatan. Ada ya tanda panahnya ya? Ada. Oke, baik. Tanda panahnya kelihatan ya kakak-kakak? Baik, nanti di sini kakak-kakak menuliskan, kakak-kakak bisa zoom. Nah, di sini ada pertanyaannya juga, bisa di zoom diperbesar. Kakak-kakak di sini ada pertanyaan apa yang harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG. Nanti kakak-kakak tuliskan, misalkan kakak-kakak klik elemen dulu di sini, klik elemen. Nah, di elemen ini ada catatan tempel, nanti kakak-kakak bisa klik. Nah, saya contohkan dulu, klik, nah baru dituliskan di sini jawabannya. Terserah sebanyak mungkin kakak-kakak harapannya. Jangan 1-2, kalau bisa kakak-kakak mah hebat-hebat di sini. Saya tahu. Nah, kemudian kalau sudah menuliskan di sini, nanti jangan khawatir kakak-kakak kalau menggunakan akun ID belajar, namanya sudah tercantum di sini. Jadi nanti ini akan menjadi penilaian saya ya kakak-kakak. Kemudian di sini nanti kakak-kakak geser, kakak-kakak tambahkan lagi di sini, kemudian jawab. Nah di sini juga ada, nah tinggal geser aja kakak-kakak sesuaikan dengan kotak yang sudah saya sediakan kakak-kakak. Bisa dipahami kakak-kakak sekalian? Bisa Kak Arifin. Oke, baik, kalau sudah saya kirim linknya ya kakak-kakak. Sebentar. Siap. Oke. Oke, salah. Kan?
Baik kakak-kakak, saya kirimkan di kolom chat kakak-kakak. Silakan mengakses kakak-kakak dan menuliskan hari ini juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Silakan kakak-kakak. Sambil saya amati dari sini ya kakak-kakak. Silakan nih. Siapa nih sudah mulai? Langsung klik elemennya saja kakak-kakak. Udah di sini. Klik elemen, kemudian tulis di situ. Di sini Kak Anita sudah mulai on, Kak Boy juga sudah mulai mengunjungi. Terus juga di sini ada siapa lagi nih? Kak Mohan juga sudah mulai mengunjungi. Silakan dituliskan jawabannya. Klik elemen, kemudian catatan tempel. Langsung tuliskan, kalau bisa warnanya yang bertabrakan dengan warna yang sudah disediakan agar terlihat. Oke, mau di sini Kak Mohan sudah mulai membuat kotaknya nih. Kak Helvian, apakah menemukan kesulitan? Ih, nggak ngajak-ngajak. Sebentar Kak, saya ganti akun dulu itu untuk ID belajarnya. Siap Kak Helvian, silakan Kak. Biar supaya Kak Helvian namanya ada nih. Jadi otomatis. Nih Kak Boy sudah nulis nih, Kak Mohan juga. Sedikit saya bacakan nih Kak ya. Dari Kak Mohan nih, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Kalau pendapat Kak Mohan di sini, peserta didik terlalu asik dengan dirinya sendiri. Betul. Kemudian di Kak Mohan baru satu nih. Sebelahnya juga Kak Mohan yang warna hijau, yang warna kuning juga. Ini punya saya hapus aja ya. Oke, saya hapus. Oke, tinggal buat lagi ke elemen cari teks. Kak Elvian sudah hadir. Apakah kakak-kakak menemukan kesulitan kakak-kakak dalam mengerjakannya kakak-kakak?
Bagaimana Kak Anita, aman? Kak Boy aman? Waduh, ada Belum bisa ngetiknya, ada Kak. pasir saya ini. Kak ini ngetiknya Kak, gimana ya? kayak Boy ke elemen, kemudian dari elemen nanti Elemen. samping itu ada elemen kan. Nah, nanti Ya. dari elemen, nih saya share screen-nya ya, lihat ya. Ini saya nih, elemen, kemudian ada catatan tempel tuh di situ tuh. Nih, di layar share screen kelihatan kan? Ya. Catatan tempel, kemudian pilih salah satu. Nih, misalkan saya milih warna putih ya. Nah, ini keluar kan? Di saya udah tinggal ketik aja. Karena dia catatan tempel itu langsung ngetik. Itu Kak Boy. Bisa Kak Boy? Dari tadi. Aman Kak Boy? Itu harus ngetik. Komentar ya, plus ini ya, plus komentar ya. Iya. Elemen catatan tempel ya Kak Boy ya. Iya. Oh ini nih, pensil ya. Catatan tempel, jangan yang terakhir digunakan atau ini. Catatan tempel dia pakai. Oh ini kecil amat. Kecil, iya. Makanya gede. Digedein Kak Boy. Di zoom. Ya. Maaf. Di paling bawah. Itu lagi mau aktif. Tulisan anti bagi yang margarin lu siapa bang? Lu nggak ngeliat, Ya kecil amat. bukan. Jadi ini nggak ada dulu. Zoomnya yang mana? Mereka nggak terberapa Ini ya. Wah ini Kak Boy gede bener. Oh ini. Enggak. Saya kecilin ya Kak. Enggak kelihatan soalnya. Oke. Oh iya Pak. Ya, gampang kan Kak? Ini sih yang pertamanya. Kak Mohan aman, Kak Helvian aman, bisa. Kemudian Kak Anita, tinggal diketik nih Kak Anita. Gimana Kak Mohan? Tulisannya kecil-kecil banget. Bisa di zoom aja Kak Mohan. Di zoom yang di bawahnya halaman tuh di paling pojok kanan bawah itu bisa digedein. Oh. Itu bisa digedein. Nah, kemudian geser-geser ke arah yang ingin ditentukan. Nih, kayak gini Kak Mohan, saya lihat share screen-an saya Kak Mohan, coba. Ya, siap. Mana kali? Ini kan di sini ya, Kak. Ya. Bentar. Nah, di pojok sini nih tanda panah saya kelihatan kan ya? Mana nggak kelihatan? Ini nih. Lihat. Oh, di sini. Lihat. Bentar. Saya Ya, geser dulu. di bawah halaman Ya, kecilin. ya. Nah, di sini kecilin, bisa digedein. Nih. Nah, kemudian di bawahnya ini bisa digeser-geser ke arah mana dia akan tertuju. Tuh. Nah, kalau udah kayak gini, ntar digeser, mau kemana dia? Misalkan udah tertuju di sini, kita gedein. Nah, seperti itu. Kita zoom, nanti terlihat besar. Seperti itu. Oh, Kamu berarti di halaman ini tarif ini ya, bawah nih ya? Ya, yang paling bawah halaman satu per satu tuh. Itu tinggal ditekan tahan, kemudian geser kanan kiri. Biasa kalau digeser ke kanan, dia akan membesar. Kalau dia digeser ke kiri, dia akan mengecil. Gitu. Oke. Mohan jangan geser-geser. Dia jadi salah geser tuh. Pak Boy. Awas salah rumah ntar masuk rumah. Ini gesernya yang bawah berarti nih. Ya, jadi sekali lagi saya infokan untuk ke elemen terlebih dahulu. Di sebelah kiri ada tulisan elemen, gambarnya love segitiga kotak bulat. Nah, kemudian diklik, lalu klik catatan tempel yang ada di sini. Kemudian baru nanti kita perbesar di yang halaman ini, perbesar. Setelah diperbesar,
boleh kita langsung tulis teksnya. Seperti itu kakak-kakak. Kak Haidir aman, Kak Haidir? Kak Anita aman? Baik, saya sambil bacakan nih. Oke. Di sini ada yang sudah memberikan tanggapan. Apa yang kakak-kakak harapkan yaitu mendapatkan referensi baru. Kalau kata Kak Helvian nih, mantap. Ya, menurut pendapat Kak Helvian, satu mendapatkan referensi yang baru dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua mendapatkan relasi, betul sekali. Yang ketiga mengembangkan diri saya agar lebih baik dan belajar. Betul, wah, mantap. Keren. Di sini ada Kak Boy, mendapatkan cara pembelajaran yang baru, teman baru, dan solusi menyenangkan untuk pembelajaran. Kemudian di sini juga ada Kak Anita, mendapatkan pemahaman tentang administrasi pembelajaran sesuai kurikulum saat ini, memperoleh metode dan model pembelajaran. Oke, mantap. Wah, mantap-mantap nih motivasinya nih. Harapannya mantap-mantap nih, keren-keren. Yang kemudian Kak Hadir, peningkatan kualitas hidup, baik itu dalam hal kesehatan, mental, sosial, pencapaian tujuan pribadi bisa. Nah, kakak-kakak sekalian nih, sambil menunggu kakak-kakak yang lain nih, saya ingin coba nih, bukannya maksud ini ya kakak-kakak menunjuk, tapi saya tertarik nih sama Kak Helvian nih, tertarik banget nih untuk pertanyaan yang warna kuning nih Kak Helvian. Mohon dijelaskan Kak Helvian. Monggo silakan Kak Helvian. Izin nggak untuk menjelaskan sedikit lah terkait yang warna kuning ya? Ya. Untuk harapan saya yang pertama itu mendapat referensi terbaru tentang pembelajaran terkait masalah teori maupun dengan prakteknya ya Pak. Karena saya tuh sebetulnya jurusannya pendidikan kepelatihan di kampus, dan saya juga harusnya arahnya ke arah kepelatihan karena saya pengen mencoba hal baru dengan dunia pendidikan gitu tentang PJOK. Makanya saya pengen lebih belajar lagi nih, mau di sini PKG. Waktu itu saya juga mengikuti kegiatan PJOK juga yang nasional, juga lebih belajar lagi karena karakter anak itu sekarang juga anak berubah-berubah, materinya juga saya juga banyak ketinggalan, makanya mau banyak belajar, makanya saya ngikutin PKG PJOK. Itu bukan karena tuntutan dari atasan, tapi memang dari diri saya sendiri ingin mau belajar terkait pembelajaran PJOK pada pada kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Terus yang kedua mau adanya relasi. Jadi saya pengen lingkup saya untuk belajar ini nggak hanya di sekolah saja, tapi di luar sekolah, di luar Jakarta kalau bisa, untuk mendapatkan materi-materi yaitu pembelajaran tentang PJOK dengan yang baik gitu. Terus yang ketiga, mengembangkan diri saya agar lebih baik lagi dalam mengajar. Karena yang saya rasa cara ngajar saya masih kurang gitu. Masih harus terus mengembangkan diri saya, makanya saya mengikuti PKG, PJOK gitu. Pengen lebih baik lagi lah daripada sebelum-sebelumnya. Karena saya juga ngajar baru, kurang lebih 2 tahun saya baru ngajar. Jadi masih banyak kurangnya untuk masalah mengajar gitu. Mungkin gitu Kak untuk harapan saya di PKG PJOK kali ini. Luar biasa sekali Kak Helvian. Mantap.
Ya, jadi selain kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kakak-kakak ya juga kita menambah saudara lagi nih, nambah pertemanan lagi. Tadinya saya cuman kenal Kak Helvian sekedar saja di O2SN. Nah, dengan adanya kegiatan ini, saya juga bisa intens ngobrol dengan Kak Helvian. Boleh nanti di luar juga kita ketemuan, silakan ya, kita ngopi-ngopi bareng nih. Wah, lebih seru kayaknya. Nambah Siap, relasi. siap, Ya, siap, siap. Kita ngopi bareng, Kak. ya, keren. Kita ngopi bareng nanti sama-sama biar nambah saudara, nambah relasi, nambah ilmu. Ya, kemudian juga kita lanjut nih. Suara saya tadi tidak terdengar ya kakak-kakak? Ya, baik kakak-kakak. Ini saya tertarik nih dari Kak Boy nih kakak-kakak nih. Terima kasih tadi Kak Elvian nih. Tadi saya ke-mute. Saya tertarik nih Kak Boy nih. Dari Kak Boy ini sepertinya sama-sama kayak Kak Elvian juga mendapatkan cara pembelajaran yang baru, teman baru dan solusi yang menyenangkan untuk pembelajaran. Nah, kalau tadi pandangan dari Kak Elvian, sekarang dari Kak Boy ini, seperti apa sih Kak Boy? Silakan Kak Boy. Oke, ya tetap pembelajaran baru, jadi kan kurikulum berbeda, ya nggak? Dan yang orang bilang tuh sekarang murid tuh generasi Z ya. Saya ingin beda nih cara saya dulu sekolah dengan yang sekarang. Jadi saya mau tahu pembelajaran yang baru dan yang menyenangkan untuk anak-anak zaman sekarang nih. Kan banyak ya tentang main gadget segala macam. Nah itu biar tetap gadgetnya bisa dimainkan dan olahraga juga bisa dimainkan. Nah itu saya sangat termotivasi untuk pembelajaran tersebut Kak. Jadi mohon bantuannya untuk solusinya, begitu juga kakak-kakak yang lain mungkin punya pengalaman itu. Jadi soalnya di sekolah saya tuh agak sulit ya, rata-rata ya karena gadget segala macam dan lahan-lahan kosong juga sedikit mungkin ya nggak, dan rumah-rumahnya juga beribitan. Jadi kalau saya dulu bisa main ke lapangan tanah merah kosong, ke sawah segala macam, mungkin sekarang sedikit tidak ada lahan tersebut. Ya itu sangat mempengaruhi menurut saya Kak. Kak, terima kasih. Baik, luar biasa. Bener Kak. Dulu saya zaman saya sekolah juga nih, mungkin mudaan saya ya kayak sama Kak Boy ini. Kak Boy karena Kak Boy senior saya nih. Zaman saya aja dulu Kak masih ada sih, saya masih menemukan lapangan lahan kosong gitu untuk saya bermain bola bebas dulu waktu zaman SD. Tapi sekarang udah jadi di tembok, udah nggak bisa main lagi. Bahkan makanya sekarang anak-anak sekarang jadi tergila-gila sama gadget. Oh iya, di sini ada Kak Yasir ya. Di sini ada Kak Yasir. Baru hadir Kak Yasir ya tadi ya. Mohon maaf Kak Yasir, saya baru lihat ini. Ada putus-putus Pak di sekolah. Putus ya, baik Kak Yasir. Putus karena nggak suara kedengaran suaranya. Ya baik. Kadang putus, kadang masuk. Baik, Maaf, terima Pak. kasih Kak Yasir. Baik, kayak dari Kak Yasir, barangkali ada masukan tentang pembelajaran yang Kak Yasir harapkan untuk pembelajaran di PPKG PJOK ini Kak Yasir. Silakan Kak Yasir. Ya kalau saya lihat dari pelajaran PJOK di sini, anak-anak itu yang aktif beberapa saja Pak, biasanya Pak yang aktif. Yang lainnya setelah kasih materi ya sudah selesai, tidak ada aktivitas untuk latihan selanjutnya. Dikasih materi, kasih dasar-dasarnya saja, mereka aja sudah males. Jadi ikut-ikutan aja, ikut materi, selesai kasih materi sampai detail, sangat detail sekali. Pas selesai materi, besoknya lagi kan harus pengulangan lagi tuh peserta didik.
Nah, mereka kan tidak ada pengulangan lagi latihan selanjutnya untuk supaya materi yang diberikan itu bisa dicapai materi teknik dasarnya. Ya, biasanya anak-anak sekarang ini kan terpengaruh dengan gadget-gadget yang main pada istilahnya mereka mager gitu ya istilahnya. Ya, saya sih secara memberikan materi itu sangat detail sekali teknik dasarnya tentang misalnya teknik lompat jauh, ya dasar-dasarnya aja. Ya mereka aja loncat sudah kasih contoh dengan teknik dasarnya aja masih tidak mau melakukan latihan di rumah atau latihan berikutnya gitu. Ya karena pengaruh dengan gadget mereka istilahnya mager. Ya udah akhirnya saya banyak aktivitas ya seperti running ABC, ya banyak bergerak, terus teknik dasarnya secara ulang-ulang, ya mereka aja untuk melakukan tes aja masih tekniknya tolakannya masih salah. Padahal saya udah memberikan teknik dasar banget itu. Pas saat ujian tes, akhirnya masih 2 kaki loncat. Harusnya kan tolak peluru tolak lompat jauh itu kan cuma 1 tolakan kaki saja gitu. Mereka tetap aja ada beberapa yang 2 kaki meloncatnya. Padahal tidak pakai lari, cuma langkah 1, 2, 3, 4, 5 nolak. Ya kan menolak melayang udara lantas mendaratnya. Ya selalu diulang-ulang mereka tetap aja tidak diulang-ulang di rumah, tidak secara memperhatikan. Ya saya udah berusaha terus. Ya semoga sih yang saya perhatikan di sekolah ya anak-anak itu yang beberapa ya aktif gitu, yang lainnya selesai ya udah bermain. Oke. Ada dasar teknik lompatannya. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Kak Yasir nih. Wah, menginspirasi sekali nih Kak Yasir untuk share pengalaman mengajar nih. Bahkan Kak Yasir sendiri ini, waduh senior saya banget ini. Ya Kak Yasir bagus sekali Kak Yasir ya. Dalam hal ini memang kita sebagai guru PJOK harus jadi melihat dalam proses pembelajaran bagaimana peserta didik ini seperti yang dikatakan Kak Yasir tadi, melompatnya seperti apa, kaki 2 atau kaki 1. Nah, tentunya kita juga harus memperhatikan postur tubuh, keadaan fisiknya anak, agar kita juga dapat bisa maksimal dalam melakukan asesmen yang ada di sekolah yang Kak Yasir laksanakan seperti itu. Nanti kita akan mendalami tentang asesmen di pertemuan selanjutnya Kak Yasir dan kakak-kakak semuanya ya. Baik kakak-kakak semua, tadi kita sudah sedikit mengisi Canva yang ada terkait bagaimana apa yang mungkin terjadi, tantangan dan harapan di sini juga. Tentunya harapan-harapan di sini semuanya juga kita akan capai kakak-kakak kita berharap harapan yang kita tuliskan di sini kita bisa laksanakan dengan baik. Tentunya yang pertanyaan terakhir nih yang sangat membuat saya termotivasi ya. Jadi bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapan dan mengatasi tantangan. Di sini itu banyak yang ada yang menuliskan seperti Kak Mohan mencoba mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kondisi siswa, mencari referensi tidak hanya melalui digital tapi di relasi seminar menurut Kak Elvian. Terus juga Kak Anita membuka diri untuk bertanya dengan tema satu kelompok atau di luar kelompok, tetap mengikuti kegiatan sesuai kemampuan. Nah, tentunya di sini memang benar-benar meyakinkan kita bahwa kita sebagai pembelajar sepanjang hayat ya kakak-kakak yang tidak lekang oleh waktu gitu. Makanya saya berikan sangat memberikan apresiasi besar sekali kepada kakak-kakak senior seperti Kak Yasir, Kak Nita, Kak Mohan, Kak Aidu dan Kak Fian sekalian untuk yang
senantiasa selalu semangat dan mau untuk belajar seperti saya lihat dari komentar-komentar. Harap di KKG PJOK ini kita bisa aktif bersama. Di PKG PJOK ini kita bisa aktif bersama. Baik kakak-kakak, saya izin share kembali nih kakak-kakak terkait tadi kakak-kakak sebentar. Masih ada lagi nih kakak-kakak sedikit untuk materi kita. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Belum ya? Tapi dibilangnya dari berbagai padahal semua misalkan abang doang bapaknya, tapi kan selalu dulu dan info dia. Baik, sudah terlihat kakak-kakak? Udah Kak Arifin. Oke, baik kita lanjut kembali ya kakak-kakak. Di sini harapan dan kekhawatirannya sudah sama-sama kita lihat. Kemudian di sini ada kesepakatan pembelajaran. Nah, di sini saya tampilkan semuanya nih kakak-kakak. Kesepakatan pembelajaran. Nah, untuk lebih lanjutnya nih kakak-kakak. Lebih lanjutnya kakak-kakak nanti kita di sini ada kesepakatan yang dapat kita setujui bersama kakak-kakak. Yang pertama nih, menurut kakak-kakak nih, setuju gak nih kalau seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat? Setuju ya kak? Jadi peserta dalam kegiatan selanjutnya nanti kita memiliki kesempatan. Jangan ragu-ragu kakak-kakak untuk berpendapat. Tidak ada yang salah. Kita semua di sini tahap belajar. Ya kakak-kakak, jangan malu-malu untuk mengungkapkan pendapat, untuk mengungkapkan pengalaman, share pengalaman seperti tadi kakak-kakak yang sudah sampaikan. Terakhir dari ada Kak Yasir juga menyampaikan pengalaman-pengalaman. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pengalaman yang kakak-kakak dapat dan berbagi di ruang kolaborasi ini. Kemudian ada yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Setuju ya kakak-kakak ya di sini ya, kita sepakat. Kita di sini berpikir terbuka dan saling menghormati. Ketika ada yang sedang berbicara, kita menunggu untuk atau kita bisa raise hand atau kita bisa izin untuk menambahkan atau menanggapi. Tentunya tanggapannya harus bersifat yang positif kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, jika ada suatu peserta yang berbicara, nah ini dia berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan dan berpartisipasi penuh, ya, seperti kamera selalu dalam keadaan hidup. Setuju kakak-kakak semuanya? Baik, kalau setuju coba saya pengen angkat jempolnya nih kayak gini. Wah, Kak Anita udah angkat duluan. Mantap. Ya, setuju kakak-kakak. Jadi di sini ada beberapa poin, ada 5 poin. Kamera selalu diaktifkan dan keadaan hidup. Kemudian kita lanjut dengan tatap maya modul 1.1. 1.1. Nah, linknya ada ya kakak-kakak. Kebetulan di sini juga sudah habis kakak-kakak presentasi dari saya kakak-kakak. Barangkali kakak-kakak di sini ada yang ingin bertanya terkait video tadi kakak-kakak. Pembuatan video, apakah sudah memahami secara jelas kakak-kakak dari video yang dari pembuatan video, tugas pembuatan video di modul yang tadi? Kak Idir, Kak Mohan, sudah screenshot ya tadi ya? Baik, kalau sudah. Ya, jelas Kak Arifin, dari screenshot juga tadi udah dikirim.
sama Kak Baik. Haidir. Oke, kalau gitu stop sharing. Selesai sudah kakak-kakak di pertemuan pertama kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama di hari ini dapat bermanfaat buat kakak-kakak semua, juga bermanfaat untuk saya pribadi. Jadi kita bisa saling share. Kalau memang misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan bisa japri saya, bisa lewat chat grup. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali untuk mengakses LMS-nya. Jika ada kesulitan boleh sharing sama saya, telepon saya untuk mengakses link dari LMS tersebut ya kakak-kakak semuanya. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Kalau nggak ngerti tanya, kalau nggak tahu tanya. Jadi kita bisa sama-sama saling belajar. Baik, apakah ada closing statement dari kakak-kakak sekalian yang ingin disampaikan terkait pembelajaran kali ini? Oke, sudah cukup ya. Nah, kalau kita diawali dengan doa, kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih kakak-kakak semua. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya yang pulang hati-hati di jalan. Ya baik, saya stop recordingnya.